Ceritain nih, ceritanya tentang apa sih? Dan apa yang bisa penonton Indonesia rasain? Oke, kan trailer pertama juga udah keluar ya, jadi Yes. sebenarnya udah digambarkan juga di situ cerita tentang si sosok Putri ini, kebetulan yang diperankan oleh aku. Dia kembali ke tempat tinggalnya dia dan kembali ke pabrik tempat ibunya bekerja karena ibunya mendadak meninggal secara tidak wajar gitu, dan dia harus menggantikan ibunya karena kebetulan ibunya tuh juga masih punya hutang di pabrik itu gitu. Jadi dia kembali, kemudian karena kejadian ibunya meninggal itulah yang kemudian membawa kakak beradik ini tuh yang tadinya sudah hidup berpencar-pencar tuh kembali ke tempat itu gitu. Dan ya karena tuntutan hutang dan kebutuhannya hidup akhirnya membuat mereka juga harus kembali ke tempat itu dengan segala bentuk eksploitasi manusia dan tenaga kerja gitu. Jadi disitulah dia bertemu dengan Rudy Tohar juga gitu, yang memang juga sudah menjadi karyawan di pabrik itu. Dan dari situlah ya bertemu banyak banyak keanehan dan banyak horor yang tadi udah disampaikan sama Mas Edwin juga gitu. Jadi bentuknya bukan yang selalu tidak berbentuk setan yang mungkin selama ini kita lihat gitu di film-film gitu, tapi ada horor lain. Oke, mau nambahin karena di awal karakter Putri ketemu dengan karakter Ida ya. Kalau aku sih Ida itu anak kedua, dia itu anak tengah lah basically. Dan dia emang karakteristiknya agak cukup nyentrik karena dia, kalau Putri itu mungkin approach-nya dia lebih masuk ke logika, dia mencari fakta. Oke, ibu gue meninggal, gue harus begini. Tapi sedangkan Ida itu sangat berbeda dari Putri. Dia itu lebih ke pendekatan mistis karena dia memang agak klinik karena dia bisa melihat hantu ceritanya. Iqbal berarti anak terakhir. Iya, adik paling kecil di antara kakak-kakak perempuan ini gitu. Cuma kalau buat karakter yang saya mainin sendiri, tadi namanya Bona. Dia itu emang, mungkin kalau Ida itu unik, Bona tuh apa ya? Aneh banget lah, itu tuh entitas. Oh, entitas ya? Oh, serius banget. Nah, cuma iya gitu, maksudnya karakter Bona ini kalau dari secara sekilas gitu ya, mungkin yang bisa saya ceritakan sekarang ya, dia memang sebuah karakter seorang anak, seorang adik yang mungkin sangat tidak biasa, berbeda sekali dengan kakak-kakaknya, bahkan sangat berbeda sekali dengan para pekerja yang ada di pabrik rambut tersebut juga gitu. Dan dia punya kemampuan yang khusus lah, yang ternyata sangat-sangat dibutuhkan untuk si pabrik rambut tersebut, yang mana juga sudah diketahui kemampuan uniknya tersebut oleh kakak-kakaknya. Dan akhirnya Bona juga bisa ikut membantu Kak Ida dan juga Kak Putri untuk mengungkap sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam pabrik ini, kenapa nyokap kita sampai meninggal, kenapa ada ini, kenapa ada itu, ini sebenarnya monsternya seperti apa, dia siapa, dia maunya apa. Nah itu akhirnya Bona lah dengan segala nggak mau bilang keanehan ya, keunggulan ini bagus, keunggulan ini. Tapi di teaser kan udah kelihatan bentuk yang iya sih, cuma kan maksudnya kayaknya spesifik apa kemampuannya itu kita belum kasih lihat kan. Mungkin nanti di trailer berikutnya kita lebih punya kesempatan untuk ngasih lihat ke teman-teman juga kayak ini sebenarnya benar, ini ngapain sih, bisa ngapain gitu.